Sobat Guseda, kembali lagi di SD Podcast, podcastnya PGSD Universitas PGRI Semarang bersama saya Eka Lain. Seperti biasa, aku mau ngingetin buat teman-teman semua untuk selalu pantengin channel PGSD Upgris karena setiap hari Jumat akan tayang video-video baru yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja di podcast hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Beliau ini merupakan dosen seni rupa dan juga seniman. Oke, langsung saja beliau adalah Bapak Rofian SPD MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Tadi seperti yang udah aku sampaikan, beliau adalah dosen seni rupa dan juga seniman nih. Dan beliau kemarin juga baru saja melaksanakan pameran I See Through. Oke, kalau boleh tahu I See Through itu pameran apa sih Pak dan seperti apa kegiatannya? Ya, kegiatan pameran dengan branding I See Through begitu. Jadi kami itu dari komunitas teman-teman pegiat seni ya. Kalau dibilang seniman kayaknya enggak semuanya itu seniman karena saya kok merasa agak berat menyandang dengan profesi seniman begitu. Jadi tenaga pendidik. Oh iya. Ya walaupun di kampus itu namanya dosen begitu, tapi ya kami karena basicnya itu seni, jadi baik itu seni rupa begitu kami ya dengan teman-teman semuanya begitu ada dengan Pak Singgih juga begitu ini dosen Iya, Pak. Chris lah iya. itu melaksanakan pameran dengan beberapa teman dosen dari kampus lain, beberapa teman dari guru di SMK 4 Semarang, guru di sanggar-sanggar lukis dan beberapa tenaga pendidik yang lain begitu. Jadi ternyata kita dengan alma mater yang sama dulu Iya, kami Pak. kuliah di UNES begitu. Oh iya. Nah, ambil jurusan seni dan kita pada saat dulu juga sering pameran bersama dan setelah lulus ya kami kembali ke dunianya masing-masing Iya, Pak. begitu. Nah, pada saat kemarin sebelum ya awal-awal tahun kita kok ketemu gitu di satu momen dan kita langsung klik, yuk pameran bareng begitu. Oh. Istilahnya ada nostalgianya gitu, Mbak. Oke, oh iya tadi kan udah berbicara mengenai I See Through nih. Oh iya sebelum itu mungkin Pak Rofian bisa memperkenalkan dulu nih. Biasanya kalau di kelas tuh dipanggilnya apa gitu dan ngajar di kelas berapa aja gitu Pak. Barangkali nanti ada mahasiswanya yang nonton. Nama saya Pak Rofian, Iya, Pak. biasanya kalau dipanggil di kelas itu Pak Fian begitu. Jadi disiplin ilmunya di pendidikan seni rupa begitu, Iya, Pak. ambil S1 dulu, S2 memang terkonsentrasi di pendidikan seni rupa. Jadi memang basicnya itu adalah seni dan pendidikan mengajar. Iya. Jadi kalau ini ya istilahnya itu berbicara tentang passion ya Mbak. Oh Jadi iya, Pak. gini, kan dulu bahkan di buku tahunan yang di SMA itu Iya. saya pernah nulis gini, cita-cita gitu kan. Iya. Di kolom paling terakhir biasanya ada cita-citanya pengen jadi seniman, punya istri cantik dan Waduh, banyak anak begitu. komplit ini. Ternyata itu terbukti di usia 26 itu Iya, Pak. cita-cita itu sudah terlaksana. Waduh. Jadi yang pertama itu jadi seniman. Nah, ternyata definisi seniman itu adalah menjadi seorang guru. Nah, guru Waduh, seni. iya, Pak. Nah, terus yang kedua tadi istri cantik. Nah, itu ya tidak terbantahkan itu. Oh iya, oke. Yang ketiganya punya anak banyak. Nah, definisi ternyata setelah saya dapati anak banyak itu ternyata adalah bukan anak secara biologis bukan, Iya, Pak. tapi guru. Oh, Nah, guru kan punya iya. anak banyak Iya, Pak. sekali. Jadi yang dulunya itu saya pikir menjadi seorang seniman tuh seperti apa, dan ternyata di sini sebagai seorang akademisi dengan background seni itu juga ternyata ya menjadi hal yang luar biasa begitu. Tidak hanya mengajar begitu, Iya, tapi Pak. kita bisa mengaktualisasi diri kita dengan berkarya dan kemudian dipamerkan dan kita bisa kemana-mana begitu Iya, tadi dari dengan karya secara ya. tulisan di buku tahunan biasanya Pak hingga menjadi doa dan sekarang bisa menjadi Amin, dosen di begitu. PGSD Upgris ini. Oke, Ya. buat nanti mungkin mahasiswanya Pak Fian nih kalau ketemu di jalan boleh disapa ya. Pak Fian ini orangnya juga ramah sekali. Insya Allah Iya. ramah. Oke, berbicara mengenai IC itu tadi Pak, apakah ada mahasiswa Upgris juga nih yang terlibat di dalamnya atau mungkin dari sekolah-sekolah lain juga terlibat Pak? Oh iya. Jadi
tadi singkat menyampaikan bahwa sebagian besar dari teman-teman yang mengikuti kegiatan IC True itu kan ada sebagian memang fokus di dunia kreatif, dan kemudian ada Iya. yang dari murni dari seniman dari beberapa kota begitu, dan tapi sebagian besarnya itu adalah akademisi, jadi ada Oh. guru, ada dosen, dan beberapa pengajar di bimbel begitu. Oh iya, Nah, Pak. maka kayaknya secara pribadi kami itu sangat tidak afdol ketika seorang bapak sedang bersenang-senang tapi tidak mengajak anaknya begitu. Waduh, iya Nah, iya. makanya di sini posisi bapak itu sebagai dosen, nah anak itu dengan konotasinya kan mahasiswa Mahasiswa. begitu ya. Maka ya eh, rekan-rekan Guseda semuanya ini yang mahasiswa PGSD, jadi sebagian memang kami ajak berkolaborasi di kegiatan sana, dan pada saat di tanggal 29 pembukaan itu juga mahasiswa kami ajak untuk nonton pembukaan pameran dan bazar-bazar serta workshop, itu kami libatkan begitu. Waduh, iya. Pasti itu kemarin ramai sekali ya, Pak ya? Iya, itu sangat Oke. crowded. Jadi dari anak-anak Ubgris, Iya. terus dari SMK di Semarang, SMK 4 Iya. Semarang, dan beberapa kampus yang lain itu terlibat juga. Jadi di situ yang kapasitas tempatnya Iya. itu kalau biasanya itu beberapa seniman yang pameran di sana itu ya tidak lebih dari 100, maka kemarin tuh bisa sampai ratusan hadir ke sana. Waduh, Itu keren hanya dari sekali. anak-anak begitu. Jadi Iya, Pak. ada penikmat seni, ada para kolektor, dan kemudian ada beberapa wartawan tuh ya memang, tapi seru begitu, Mbak. Berarti antusiasnya luar biasa sekali ya, Pak. Iya, begitu. Iya, berarti acaranya sangat berhasil nih, Sobat Iya, Geseda. alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Oke. Tadi kan kegiatan IC True nih, Pak. Iya. Dengar-dengar juga di Upgris PGSD ini nanti bakal melaksanakan pagelaran karya seni nih, Pak, katanya. Kalau boleh tahu nanti kegiatannya tuh di hari apa, di tanggal apa gitu, Pak? Oh iya. Eh, untuk di ini ya menyambungnya. Jadi di semester ini kebetulan mahasiswa semester 4 di jurusan PGSD itu ada nama mata kuliahnya seni musik dan kemudian seni rupa. Iya, Nah, Pak. eh kemarin ada apa namanya kolaborasi dengan fakultas, itu akan melakukan kegiatan untuk memperingati bulan pendidikan. Pendidikan. Nah, ada namanya temanya itu Gema Budi, di mana di dalam kegiatan Gema Budi itu nanti salah satunya adalah ada kegiatan presentasi karya dalam bentuk seni musik, pagelaran seni musik di semester 4, dan pagelaran seni rupa atau pameran seni rupa dari mahasiswa semester 4. Jadi ini pada saat ini mulai dari bulan April kemarin tuh Iya, Pak. mahasiswa berproses untuk membuat Oh. karya. Waduh, iya, ini proses dari Nah, bulan April sampai nanti ditayangkan di bulan Mei. bulan Mei Nah, 31 ya, Pak. ya di tanggal 31 nanti itu mereka akan melakukan presentasi karya. Jadi sama seperti kegiatan pameran yang di IC True itu. Iya, Pak. Jadi mahasiswa nanti melakukan unjuk karya begitu di tanggal 31 Mei. Jadi mungkin rekan-rekan Gusida semuanya bisa join dan nonton di kegiatan itu, Iya, waduh begitulah. tuh ya, Sobat Guseda nanti ya. Jangan lupa nih datang di acara tanggal 31-nya ya, Pak ya, karena akan ada pagelarannya tuh seni musik dan juga pameran seni rupanya nih. Yaitu seni rupa itu dari hasil itu ya, Pak, mahasiswa PGSD-nya ya, Pak. Betul, Oke. iya. Salah satunya kan ada mereka baru proses membuat karya seni lukis di kanvas begitu. Jadi minggu-minggu ini sudah mulai mereka berproses, dan kemudian ada nanti karya instalasi, dan ini Mbak, satu tambahan lagi. Iya, Jadi Pak. kegiatan yang IC True, Iya. teman-teman seniman itu ternyata juga sangat antusias ingin terlibat di kegiatan kita itu. Waduh, iya, Nah, kegiatan nanti besok tanggal 31 nih, Pak. ya Oh, iya, Pak. bisa jadi nanti kemeriahan yang di tanggal pembukaan 29 April kemarin Iya. itu dimasukkan di kegiatan besok itu. Waduh, Nah, pasti jadi makin seru, makin rame ini, Pak. ya semoga saja Iya, begitu harapannya. Begitu. Berarti nanti yang di acara IC True itu juga akan ditampilkan juga hasil karyanya di tanggal 31 itu ya, Pak? Iya, betul. Jadi Oke. beberapa karya yang dari seniman kan ada, kita kolaborasi dengan beberapa seniman dari luar, Iya, Pak. seperti Mas Jeke, terus kemudian
dan teman-teman ini banyak lah, ada yang dari Solo, terus ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali begitu. Iya. Jadi karyanya sementara di sini begitu di Semarang, dan kemudian kemarin habis diskusi dari teman-teman IC True itu antusias untuk pamerannya itu seperti maraton begitu. Jadi dari kegiatan di Tanduk itu Iya. yang galeri itu, terus kemudian dilimpahkan ke besok. Jadi kolaborasi antara kemarin kan pamerannya bapak-bapak seni. Iya. Nah, maka Bapak-bapak ini seni. bapak-bapak dan mengajak anaknya begitu. Waduh, Nah, iya. anaknya itu di sini mahasiswa UGRIS dulu Iya. begitu. Berarti dari yang tadi pameran hanya bapaknya, sekarang juga mengajak bapak dan juga anak akan melakukan pameran sekaligus ya Pak. Siswa semoga nanti semakin ini ya, semakin apa? Meriah Meriah dan juga dan rame gitu ya. Antusiasnya luar biasa sekali pasti. Dan juga nih wajib banget nih mahasiswa UPGRIS juga jangan sampai ketinggalan ya, karena pastinya akan banyak karya-karya dari seniman dan juga mahasiswa PGSD UPGRIS nih. Oh ya Pak, mengenai karyanya tadi, kalau boleh tahu selain karya lukis nanti akan ada karya apa lagi Pak? ya yang untuk tanggal 31 Iya ya. Pak, tanggal Jadi 31. nanti mahasiswa itu yang khusus di mahasiswa ya. Iya Pak. Itu kan salah satu proyek dari mata kuliah, di mana di situ ada materi tentang seni lukis, maka produknya itu seni lukis, terus kemudian ada karya instalasi. Jadi mahasiswa itu membuat satu karya 3 dimensi dalam bentuk monumental, nanti di setting kayak karya 3 dimensi begitulah, dan beberapa ada karya sketsa, terus kemudian nanti juga berkolaborasi dengan ini mahasiswa komunitas Omah Sketsa. Nah, Oh ya, yaitu oh ya Omah Sketsa ini juga salah satu seperti ekstrakurikuler yang di dalamnya juga ada Pak Rofian dan juga guru seni rupa yang lain ya Pak ya kalau boleh ya tahu. betul. Jadi ini sekaligus Oh apa namanya, boleh. promosi boleh Iya, ya. boleh. Jadi ini untuk sobat-sobat Guseda, jadi bukan UKM lah istilahnya. Jadi ada sebuah komunitas seni begitu yang pecinta atau yang suka dengan gambar. Biasanya itu kami, saya, Pak Wawan, dan Pak Singgih itu memfasilitasi teman-teman yang pengen berkarya begitu, yang pengen apa istilahnya. Menuangkan hasil idenya ke dalam sebuah karya gitu ya Pak. Betul. Nah, khususnya terfokusnya di seni rupa. Jadi di Iya. situ banyak teman-teman yang terlibat, terus kemudian kita berkegiatan di luar seperti kegiatan mengikuti lomba-lomba, terus workshop, terus pameran yang kaitannya dengan keseni rupaan begitu Mbak. Itu. Kalau boleh tahu nih Pak, nanti kan promosi ya. Kalau mau ada yang mau daftar nih, cara daftarnya tuh kemana? Ataukah ada akun Instagramnya atau harus kemana nih Pak cara daftarnya biasanya Kak Omah Sketsa itu? Ya, sebenarnya ada ini sih, kalau di mahasiswa ada kepanitiaan, cuman kalau pengen mahasiswa itu join ya nanti bisa lihat di Instagramnya di Omah Sketsa begitu. Jadi cari saja Omah Sketsa, nanti ada ketemu di situ. Itu feednya itu kegiatan kita dari dulu tahun 2017 sampai sekarang itu. Jadi ya memang bergantian mahasiswanya kan, karena mahasiswa masuk kemudian Iya, Pak. lulus, dan itu ya alhamdulillah banyak prestasi yang kami dapatkan. Dan tentunya di situ kan ada setiap 2 tahun sekali itu ada event namanya apa namanya, yang lomba seni begitu. Iya, Pak. Nah, Peximida begitu. Jadi melalui itu juga nanti mahasiswa bisa berlatih bersama dengan kami begitu. Tidak hanya dengan dosen, dan di sini dosen itu sebagai apa ya, bukan sebagai pengajar enggak, tapi Fasilitatornya. ya Oke. fasilitator, dan kita sharing berkarya begitu Mbak. Iya, Pak. Oke ya, tadi ya kalau buat Sobat Guseda mau bergabung nih ke komunitas Omah Sketsa bisa langsung menuju ke Instagramnya Omah Sketsa ya. Karena di situ kalian juga, kita nggak cuma belajar, tapi juga bisa sharing tentang bagaimana sih cara kita bisa membuat karya seni, kemudian sampai bisa dipasarkan ya Pak ya. Ya, bisa sampai ke situ. Karena ya sebagian juga kebetulan kan Pak Singgih itu kan juga jualan karya, dan Pak Wawan kan kita tahu ya, Pak Iya, Wawan Pak. itu kan orang kewirausahaan lah. Iya. Nah, saya ya tukang motivasi. Waduh. Mungkin bisa kali kasih applause dulu nih buat Pak Rofian dan kawan-kawan ya. Terima kasih. Gitu. Oke, jadi sangat seru sekali ya Pak. Dan ternyata tuh di PGSD tuh kita nggak cuman belajar tentang
matematika, IPA, IPS ya, tapi kita juga ada belajar, ada seni musik, seni rupa. Jadi yang mungkin nih dulunya kayak aduh kok kan aku pengennya masuknya seni rupa nih, kenapa aku disuruh ibu masuk PGSD? Nggak usah kecewa, karena di PGSD kita juga belajar tentang seni rupa. Jadi pokoknya jangan ragu-ragu ya, kalau masuk PGSD itu udah komplit semuanya, ada pelajaran, seni rupanya juga dapat juga, seni musik juga dapat ya Pak ya. Iya, Oke. sama mungkin ini. Gimana Pak? eh jadi kebanyakan teman-teman yang dari Oma Sketsa dan termasuk saya, Pak Iya? Wan, Pak Singgi itu kita itu salah satu orang yang mungkin terpilih ya. Iya Terpilih Pak. dalam artian gini, setiap kita boring dalam satu kegiatan, Iya. baik itu kegiatan resmi atau santai atau bahkan pada saat di dalam kelas begitu, ketika kita bosen, kita itu sering ambil pulpen atau pensil gambar gitu. Waduh. Nah, karena saking malesnya dengan aktivitas pada saat itu. Nah, Iya Pak. contoh misalkan saya pada saat dulu SD, pada waktu sekolah begitulah. Saya juga ketika guru saya sudah ndak sreg gitu atau apa ya sudah saya gambar. Dan ternyata itu teman-teman yang dari Oma Sketsa juga sama, Waduh. profilnya juga sama gitu ketika di dalam kelas. Kebetulan dia kan anak-anak Oma Sketsa begitu Iya Pak. lah, masuk kelas saya, terus saya pada saat menjelaskan gitu kok dia kok duduk sambil dingklok gitulah. Iya. Nah ternyata dia juga asik sendiri begitu. Oh. Oh, saya pikir kok kayak saya waktu dulu begitu. Iya, berarti dari sebuah coretan bisa jadi gambar yang bagus gitu ya Pak. Jadi ya Hmm. hal-hal Ya, yang begitu seperti tadi itulah. ya Sobat Guseda. Oke Pak, mengenai kegiatan besok nih, mungkin apakah itu kegiatannya juga untuk umum Pak di tanggal 31 besok Mei? Iya, untuk kegiatan di tanggal 31 itu memang kegiatannya itu ya kita menyambut bulan pendidikan. Nah, memang penyelenggaranya itu adalah fakultas, jadi Iya Pak. eh, namun untuk nanti audiennya itu nanti semua. Jadi kami Semua. akan memanggil di beberapa sekolah-sekolah untuk terlibat di situ, termasuk yang apa namanya, Sanggar Merbi mungkin Merbi. tahu. Oh iya Nah, Pak. di situ itu kita kolaborasi juga, nanti beberapa karya dari sanggar tersebut akan kami pamerkan juga di situ. Jadi ini kita sifatnya jejaring dan bersifat umum. Jadi insya Allah akan banyak sekali yang terlibat dari masyarakat umum untuk nanti menyaksikan dan mungkin sambil menampilkan karyanya juga begitu. Oke Pak, iya. Kalau boleh tahu besok acaranya tuh dilaksanakan di mana Pak? Di Ugrisnya? Nah, Tempatnya di mana? rencananya untuk kegiatan di tanggal 31 nanti itu kan berbarengan dengan kegiatan besarnya Gema Budi. Jadi kegiatan intinya itu ada di Balirung. Balirung, Nanti ada oke. kegiatan talk show-nya. Terus kemudian di siang harinya itu ada pagelaran seni musiknya. Seni Nanti musik. itu kan kebetulan dari Jumat. Iya Jadi Pak. nanti pas pagelarannya itu sehabis Jumatan begitu. Tapi untuk yang di pameran seni rupanya itu nanti ada aula sendiri di GB lantai 1 yang Oke. biasanya Di untuk. gedung baru itu ya Pak. Nah, Ya. ya, kalau di komunitas seni Semarang Iya. di GB lantai 1 itu sudah terkenal namanya adalah Gedung Budaya. Waduh, gedung budaya. Ya, itu sudah menggema itu sudah di tahun lalu. Iya Nah, Pak. jadi teman-teman yang komunitas seni yang di Semarang itu tahunya itu Gedung Budaya dari kampus Ugris begitu. Nah, Waduh. tahunya gitu. Iya Pak. Gedung budaya yang ada di Ugris ya, Ya, padahal itu gedung sama. baru ya. GB kan Oke, ya bisa gedung baru, jadi iya. representasinya ke situ begitu. Oke Pak, nih sebelum kita akhiri nih Pak ya, mungkin Pak Ovian punya kesan pesan atau kata-kata untuk mahasiswa Ugris biar dari hobi tadi coret-coret biar bisa jadi sebuah karya itu mungkin bisa disampaikan Pak kepada Sobat Guseda. Wah, ini yang susah ini. Iya. Oke, pesannya atau kesan Mungkin lebih ke motivasi ya Pak, kata-kata memotivasi ya. motivasi. Jadi, oke, untuk sobat Guseda semuanya, jadi bahwasanya karena kita kan semuanya memang pada saat masuk kita sudah mengklaimkan diri sebagai seorang pendidik karena kan jurusan kita itu PGSD ya. Iya Pak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya kompetensi-kompetensi yang lain selain sebagai akademisi itu perlu kita kembangkan Iya. atau cari di tempat-tempat lain begitu. Sama seperti kami, misalkan saya begitu, kalau sama saya juga belajar kalau dulu bagaimana cara membuat perangkat ajar, terus Iya. kemudian membuat RPP yang bagus dan cara mengajar seperti apa. Tapi di situ kontennya kan yang berbeda. Kalau di PGSD itu kan Iya, kontennya Pak. kan tentang materi pelajaran yang ada di SD, Iya. sedangkan saya kan
dulu kontennya itu ada di seni rupa. Nah, tapi tidak melulu tentang keseni-rupaan, bahwa ternyata pada saat kuliah dulu ada namanya kegiatan melakukan apresiasi, jejaring komunitas, terus mencari relasi, melakukan kegiatan event-event. Oh, Nah, ini mungkin gambaran singkat ya. Jadi sebagai nanti salah satunya memotivasi juga sih. Jadi pada saat dulu waktu kuliah kami mendapatkan ilmu tentang kesenian, kesenirupaan begitu, terus kemudian kami pameran. Nah, pameran 1 kali, 2 kali, dan kemudian banyak dari pihak luar yang melakukan memberikan apresiasi. Oh, Jadi iya, Pak. kami itu pada saat itu sudah melakukan kegiatan pameran di Solo, di Waduh. Jakarta, dan itu sifatnya undangan, Iya, dan Pak. beberapa karya dari teman-teman semua itu ditampilkan di luar negeri, dan Oh, bahkan iya. kita pada saat kuliah itu mendapatkan funding atau dana untuk berkegiatan secara cuma-cuma selama 3 tahun begitu, beberapa tahun dengan nominal yang luar biasa pada saat itu. Iya, Pak. Nah, ya untuk bisa, kalau misalkan untuk hidup ya mungkin bisa lebih dari puluhan tahun begitu. Iya, Hanya tapi itu sifatnya bukan untuk dihabiskan dalam bentuk konsumtif, tidak, tapi untuk berkarya, berkarya. berpameran. Nah, maka menjurus ke sini, harapan kami atau saya secara pribadi ya, semoga nanti teman-teman mahasiswa itu tidak hanya belajar di dalam kelas saja, jadi berorganisasilah dalam istilahnya kalau misalkan di kampus kan ada UKM Iya, UKM Pak. begitu, di BEM, di HIMA, tapi tidak menutup kemungkinan mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas yang ada di luar begitu, sehingga nanti insya Allah kita kan tahu ya, ilmu itu ada manfaatnya. Iya, Pak. Nah, maka ya ketika kita nanti jadi guru nih, nah tidak hanya kemampuan kita itu ngajar, tapi ya bagaimana mencari relasi, bagaimana mengembangkan sekolah, terus Wah, iya. kemudian ya insya Allah banyak manfaatnya Nah, begitulah. ya jadi itu tadi pesan yang ingin disampaikan Pak Fian, bahwa kita nggak cuma belajar materi aja, biar jadi tujuan kegiatan di tanggal 31 besok itu juga salah satunya agar mahasiswa mempunyai keterampilan ya Pak, nggak Betul. cuma tentang materi tapi juga mencari relasi, kemudian bagaimana mengembangkan sebuah skill kita dari yang Komunikasi awalnya kita, cuman coret-coret coret-coret. bisa sampai jadi sebuah karya. Oke. Oke. Aku sekali lagi mau ngingetin nih ya, sebelum kita akhiri podcast kali ini, untuk jangan lupa besok datang di Aula Gedung Baru atau Aula Gedung Budaya yang ada di Universitas PGRI Semarang di tanggal 31, karena akan ada pagelaran karya seni rupa dan juga seni musik. Oke. Sekali lagi aku juga mau ngingetin, jangan lupa untuk selalu pantengin channel PGSD Ugris, karena setiap hari Jumat akan tayang video-video baru yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang banget dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman semua. Oke, sekian podcast saya dan Pak Fian. Sampai jumpa.